Episode 64, Penusukan. Kini Steve sedang berada Singapura bersama Ivy dan Kim, mereka sedang berbelanja kebutuhan Ivy untuk sekolahnya besok. Sedang Mela sudah pulang dari kantor dan sekarang menuju sebuah supermarket besar di Jakarta, tanpa disadari Mela sudah diikuti oleh seseorang. Mela menuju supermarket guna membeli kebutuhan rumah dan kebutuhan dapur. Mela tak sadar ketika terus diawasi dan diikuti. Herdi sedang menuju ke supermarket dengan diantar Han, sesampainya di sana Han langsung pergi dan Herdi mencari keberadaan Mela. Setelah menelpon dan mencari keberadaan Mela, Herdi menemukan wanita cantik itu sedang memilih buah. Herdi memeluknya dari belakang. Mela pun tersenyum melihat tingkah Herdi yang manja. "Pap, lepaskan ini tempat umum," kata Mela. "Siapa yang mau protes, aku akan membeli supermarket ini, dan membuat kita merasa leluasa bermesraan," kata Herdi. "Kamu makin tak tahu malu ya Pap, makin tua kok makin genit," cibir Mela. "Biarin yang penting istriku selalu puas," jawab Herdi. Mela hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah Herdi, kini Herdi mendorong troli sedang Mela masih memilih beberapa sayur. "Mommy, aku tak makan itu," meniru suara Ivy. "Hahaha, kau memang papanya Pap, bahkan kamu bisa merengek seperti Ivy," kata Mela. Aku heran dengan putri kita, kenapa bisa tak menyukai sayur, padahal kita sendiri penyuka sayuran," kata Herdi. "Mau bagaimana lagi Steve tak pernah mengajari Ivy makan sayur dan saat aku memaksanya makan sayur. Steve akan jadi orang pertama yang menantang dan membelanya, jelas Mela, aku merasa bersaing dengan Steve kalau masalah Elvie," kata Herdi. "Apa kamu kecewa, aku bisa membatasi Elvie yang bersama Steve," kata Mela. "Itu tak masalah, dan aku tak keberatan, tapi aku kadang iri dengan Steve yang begitu dekat dengan Elvie," kata Herdi. "Pap, kau hanya perlu terus meluangkan waktumu bersama Elvie, dan tebus semua waktu yang kamu butuhkan darinya, buat dia begitu mencintaimu hingga tak bisa mempercayai dan membutuhkan orang lain, aku jamin Elvie akan lebih menyayangimu," terang Mela. "Kau benar Bun," kata Herdi. Kini mereka menuju ke arah kasir, dan orang itu terus mengawasi gerak-gerik Mela dan Herdi. Dan orang itu menunggu kedua orang itu di parkiran mobil. Kini Mela dan Herdi sudah berjalan bersama sambil menenteng belanjaan mereka yang begitu banyak. Mela membuka bagasi, kini mereka berdua tengah menata belanjaan mereka di dalam bagasi. Mela terus menjahili Herdi karena Herdi terus mengombal. Herdi yang terus bercanda dengan Mela memutuskan masuk ke dalam mobil duluan, sedang Mela menutup bagasi akibat Herdi menggambek karena bercandanya. Orang itu pura-pura menabrak Mela, dan memastikan itu korbannya. "Maaf Nyonya aku tak sengaja," kata wanita itu. "Itu tak masalah kok," jawab Mela. Wanita itu pun meninggalkan Mela sambil memberikan kode pada temannya untuk memulai aksinya. Tak lama ada seseorang berjalan ke arah Mela dengan buru-buru, tangan pria itu sudah memegang pisau. JLEB, pria itu menusuk Mela dan melakukan hingga 2 kali, seketika Mela kaget menjadi korban penusukan. Herdi masih tak menyadari keadaan Mela, pria yang menusuk Mela langsung kabur, sedang Mela memegangi luka bekas tusukan yang mengeluarkan darah. Herdi yang heran pun turun dan melihat Mela sudah memegang luka tusukan yang terus mengeluarkan darah. Herdi pun membawa Mela ke dalam mobil. Seketika Herdi mengemudikan mobilnya menuju rumah sakitnya. Herdi mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sesampainya di rumah sakit Herdi membawa Mela ke UGD. "Halo Tio tolong kamu cari pelaku penusukan Mela di supermarket," kata Herdi. "Baiklah, kau fokus pada Mela, biar aku yang melacaknya," kata Tio. "Terima kasih," kata Herdi. Herdi menunggu dengan cemas, dia menyalahkan dirinya sendiri. "Seandainya aku tak meninggalkanmu, kamu tak akan mengalami hal ini sayang, maafkan aku yang tak bisa melindungimu," kata Herdi sambil membenturkan kepalanya di dinding. Mela sedang menjalani operasi untuk menghentikan pendarahan dan menutup luka tusukan, setelah 2 jam dokter pun menghampiri Herdi. "Bagaimana keadaan istriku dok?" tanya Herdi.
Nyonya selamat tuan, untuk 2 luka tusukan itu tak dalam dan tak melukai organ vital Nyonya, kata dokter. Terima kasih dok, kata Herdi. Iya tuan, dan sebentar lagi Nyonya akan dipindah ke ruang rawat inap, dan tuan bisa menemuinya di ruang rawat nanti, kata dokter. Kini Mela sudah dipindah di ruang rawat inap WIP, Herdi memerintahkan anak buahnya mengambilkan baju ganti dan membawa mobil Mela pulang. Herdi memberitahu Steve agar bersama Elvi selama Mela di rumah sakit, dan Herdi tak ingin Ivy tahu keadaan sang bunda. Herdi juga sudah memberi kabar ke BBN dan meminta untuk merawat Kenzo, tapi BBN mengatakan jika mereka bertiga ingin mengunjungi Mela, Herdi pun mengizinkannya.